Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang bentuk makna dan diksi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu saya sendiri, Fendi Setio. Lalu yang kedua ada Gibrani Haifah Nurjaman. Yang ketiga ada Nanda Fernandia. Yang keempat, Nopi Ramadan. Yang kelima, Selvi Ajeng Sapitri. Dan yang terakhir ada Siti Artilata. Oke, saya akan memaparkan tentang pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Pilihan kata yang dimaksud itu mencakup pengertian kata untuk menyampaikan ide gagasan. Kata yang digunakan harus dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Semakin banyak kata yang dikuasai, maka semakin lancar pula seseorang menyampaikan ide atau gagasannya kepada orang lain. Seseorang yang menguasai banyak kosakata, maka dengan mudah ia lancar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Untuk pengertian diksinya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa itu ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif bila diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Selain itu, ada pilihan dan kesesuaian kata juga didukung dengan tanda baca yang tepat dan dapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Menurut beberapa ahli itu, menurut Widya Martaya, pengertian diksi itu adalah kemampuan seseorang dalam membedakan suatu nuansa-nuansa makna secara tepat dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seseorang membedakan makna itu sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok, masyarakat, dan pendengar atau pembaca. Selanjutnya ada tentang dari Andre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Yang terakhir ada dari Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Selanjutnya tentang fungsi makna, diksi bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada fungsi diksi. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Dengan adanya diksi oleh pengarang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Secara umum, beberapa dari fungsi diksi itu
membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jibrani. Oke, berikutnya syarat pemilihan kata diksi. Dalam memilih kata ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Kesesuaian menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Untuk memenuhi kedua persyaratan di atas, maka perlu diperhatikan yang pertama kaidah kelompok kata atau frase, yang kedua kaidah makna kata, yang ketiga kaidah lingkungan sosial, dan yang terakhir kaidah karang-mengarang. Selanjutnya dibacakan oleh Ajeng. Selanjutnya ada fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah font, entah berupa huruf, vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang. Fonem adalah suatu bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan antara lain P, B, M, W, F, V, T, D, N, C, J, K, G, H. Konsonan rangkap disebut klaster. Lanjut. Selanjutnya ada morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Morfem dapat berupa partikel, misalnya kah, lah, imbuhan, misalnya me, an, me, kan, dan kata dasar, misalnya makan dan bawa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fendi. Pembagian kata. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia, kata dapat dikelompokkan menjadi 10 jenis. Yang pertama itu nomina atau kata benda. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala bentuk, segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, dan lain-lain. Lalu kata benda abstrak yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada verba, kata kerja. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Lalu yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Lalu yang selanjutnya ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata yang menerangkan predikat suatu kalimat. Lalu yang selanjutnya ada pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam struktur kalimat. Ada 3 macam pronominal dalam bahasa Indonesia, yaitu pronominal persona, yang kedua pronominal petunjuk, dan yang ketiga pronominal penanya. Lalu yang keenam ada numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal yang konkret. Contohnya orang, binatang, atau barang.
Lalu yang ketujuh ada konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Lalu yang kedelapan ada preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. Lalu yang kesembilan ada artikula. Artikula adalah kata tugas yang membatasi makna nominal. Dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis artikula, yaitu yang pertama, artikula yang bersifat gelar, lalu yang kedua, artikula yang mengacu pada makna kelompok, dan yang ketiga, artikula yang menominalkan. Lalu yang terakhir ada interjeksi. Interjeksi adalah kata tugas yang menggunakan rasa hari pembicara untuk memperkuat ungkapan rasa hari seperti kagum, sedih, dan heran. Orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan makna kata. Macam-macam perubahan makna kata diantaranya yaitu peorasi. Peorasi adalah perubahan makna pada suatu kata, di mana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi lebih buruk, kasar, atau kedudukannya lebih rendah. Contohnya kata menikah menjadi kawin, suami menjadi laki, meninggal menjadi mati. Kebalikan dari peorasi, yang dimana perubahan makna suatu kata yang membuat kata tersebut menjadi lebih sopan atau halus. Contohnya, kata buta menjadi tunanetra, bini menjadi istri, tuli menjadi tunarungu, gelandangan menjadi tunawisma. Yang ketiga, ada perluasan makna. Yaitu proses pemaknaan suatu contoh kata dasar yang semula bermakna umum atau luas. Perluasan makna disebut juga sebagai makna generalisasi. Contohnya kepala. Makna kata kepala adalah sebuah bagian tubuh. Namun makna kata ini diperluas menjadi pemimpin atau ketua suatu negara. Yang keempat, ada penyempitan makna atau spesialisasi. Adalah proses penyempitan sebuah makna kata yang semula bermakna luas menjadi bermakna sempit atau khusus. Contohnya kitab. Yaitu makna umum kata kitab adalah buku. Setelah dispesialisasi, maka kata ini berubah menjadi wahyu Tuhan yang dibukukan. Yang kelima ada asosiasi. Makna asosiasi ini merupakan makna secara kiasan dan terkadang ada hubungan dengan panca indera. Kata yang mengandung asosiasi ini biasanya mengandung suatu perumpamaan dan menarik bagi siapa yang membaca. Contohnya contoh kalimatnya Pak Budi gulung tikar karena karyawannya melakukan korupsi. Maksud dari kata gulung tikar itu bukanlah kegiatan gulung tikar, melainkan bangkrut dari keadaan. Terus yang terakhir itu sinestesia. Itu perubahan makna pada suatu kata yang mengalami pertukaran makna, di mana makna yang mengalami pertukaran terjadi karena tanggapan dari dua hal yang dihubungkan dengan panca indera. Contohnya, kalimatnya yaitu aku suka bubur kacang hijau buatan kakak karena rasa manisnya pas di lidah. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ini izin bertanya dong, Siti. Langsung aja nih. Ya, langsung aja dari kelompok berapa? Prodi apa? Izin bertanya ya. Pertama, kenalin dulu, nama saya Agung Saputra dari Prodi Elektro dari kelompok 5. Tadi kan di awal ada dijelasin kan soal diksi tuh. Yang pengen ditanyain itu mengapa sih diksi diperlukan dalam berbahasa gitu? Jelas nggak pertanyaannya? Gimana tadi, Gung? Coba diulangi. Inti pertanyaannya itu mengapa diksi diperlukan dalam berbahasa? Oke, cukup jelas. Terima kasih ya, Gung. Oke. Selanjutnya, Rafli bisa bertanya. Sebentar, gue lupa kelompoknya. Coba Kak. Ya, kenalin gue Tengku Rafliansyah dari Elektro. Izin nanya. Kan tadi ada kata pronomina ya, kata ganti ya. Kan tadi Fendi tuh bilang ada tiga pronominanya. Kayak pronomina persona, pronomina berpetunjuk, dan pronomina penanya. Nah, itu bedanya apa ya? Makasih. Sebelumnya dari kelompok berapa, Bu? Bentar. Bentar menyusul ke kelompok. Fen, Ya. sorry, gue kelompok 7, Fen. Oke, siap. Terima kasih, Makasih ya. Rafli. Ya. Oke. Yang selanjutnya bisa langsung bertanya. Izin bertanya untuk kelompok 1, saya Muhammad Farhan Ramadan dari kelompok 8 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Izin bertanya, apa akibatnya jika diksi tidak digunakan dalam suatu teks? Itu saja. Baik, terima kasih, Farhan. Sama-sama, Fendi. Oh iya, izin bertanya, saya Ika Nurhapirayu dari kelompok 2. Tadi kan dijelaskan mengenai diksi, dan diksi itu kan sama aja sama dengan pilihan kata. Nah, pertanyaannya, apa pengaruh atau akibat atau dampak yang dapat diakibatkan suatu diksi dalam suatu penyampaian berita ataupun informasi? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak.
Kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja bertanya ya. Ditunggu. Ya, gue mau nanya nih. Kenalin, Ya, gue Fik. Fikri Ardiansa dari kelompok 4. Mau bertanya, contoh-contoh diksi itu kayak gimana sih? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Ya, terima kasih kembali. Gue mau nanya dong. Kenalin, nama gue Jordi Pratomo dari kelompok 6. Tadi kan ada dijelasin syarat-syarat pemilihan kata diperlukan kaidah-kaidah ya. Di sini pertanyaannya, yang dimaksud kaidah karang-mengarang itu gimana ya? Maaf, Jordi, bisa diulangi? Kan tadi ada dijelasin syarat untuk pemilihan kata kan diperlukan kaidah-kaidah. Nah, yang dimaksud kaidah karang-mengarang itu yang bagaimana ya? Maksudnya itu kaidah karang-mengarang itu gimana gitu? Baik, terima kasih Jordi. Tinggal kelompok 3 yang belum bertanya.
Gue di sini mau nanya dong. Gue Renaldi Nugroho dari kelompok 3 mau bertanya soal kalau kehidupan sehari-hari itu yang bentuk fonem itu bagaimana sih bentuknya, contohnya itu? Udah, gitu aja, sekian. Terima kasih. Maaf, Rey, tadi dari kelompok berapa, Rey? Kelompok 3 gue. Oke, Rey. Terima kasih. Ini sambil nunggu kelompok 1 nyari jawabannya, dilanjut aja presentasinya langsung ke kelompok 2. Oke, siap. Oke. Ini bisa dimulai aja ya? Iya, boleh dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Prianto. Saya dari kelompok 2. Izin membuka presentasi pada hari ini. Kelompok 2 kami akan mempresentasikan kalimat efektif. Oke, next. Izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Belum. Oke, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Agus Prianto. Yang kedua ada Amin Prasetyo. Yang ketiga ada Denis. Yang keempat ada Hans. Yang kelima ada Ika Nurkofi. Dan yang keenam ada Irfan Setiawan. Oke, next. Oke, pada materi pokok pembahasan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama adalah pengertian kalimat. Berikutnya pola kalimat dasar, unsur-unsur kalimat, pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif, serta syarat kalimat efektif. Oke, next. Oke, apa kalimat itu? Jadi kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang merupakan satuan pikiran yang utuh. Kalimat juga merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain dengan harapan dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, pembahasan yang digunakan tidak boleh memberikan gambaran yang kurang jelas atau menimbulkan keraguan bagi pihak lain sehingga dapat menimbulkan salah paham. Kalimat haruslah singkat, cermat, tepat, jelas, dan komunikatif. Kalimat juga disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frase, atau klausa. Jika dikelompokkan unsur-unsur itu mempunyai fungsi dan juga pengertian tertentu yang disebut bagian kalimat atau konstituen. Bagian kalimat konstituen sering disebut dengan istilah jabatan atau fungsi kalimat. Kalimat itu sendiri memiliki 2 bagian, yaitu kalimat ini yang tidak dapat dihilangkan dan dapat membentuk kalimat dasar. Kalimat bukan inti. Relatif dapat dihilangkan dan dapat membentuk kalimat luas. Oke, berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Denis. Oke, pola kalimat dasar. Yang pertama itu ada 6 pola kalimat. Yang pertama ada SP, 2 ada SPO, 3 ada SP, PEL, PEL itu pelengkap, SP keterangan, SPO PEL, dan SPO
Lalu ada ciri-ciri pola kalimat. Yang pertama berupa kalimat tunggal, SPO, pelengkap keterangan masing-masing satu. 2, minimal terdiri atas S dan P. 3, selalu diawali dengan S. 4, berbentuk kalimat aktif. 5, setiap unsur dapat berupa kata atau frasa. Kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Contoh kalimat dasar. Mereka yang selalu memperhatikan saya sudah membelikan saya sepatu olahraga. Itu merupakan kalimat luasnya. Kalimat dasar adalah mereka sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, saya sebagai objek, sepatu sebagai pelengkap. Lalu ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada pelaku, tokoh, atau suatu masalah yang menjadi pokok permasalahan. Contoh, ayahku sedang menulis buku, lalu ibu membeli buku. Yang kedua ada predikat, bagian kalimat yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan. Contoh, ibu sedang tidur siang, putrinya cantik jelita. Predikatnya itu tidur dan cantik. Lalu objek, sebagai bagian yang melengkapi predikat. Contoh, politikus memperebutkan kursi jabatan. Lalu ada dia melahirkan gagasan yang baru. Sini objeknya kursi jabatan dan gagasan yang baru. Lalu ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh banyak Orsospol berlandaskan Pancasila. Lalu ada keterangan. Bagian kalimat yang menerangkan bagian hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Contohnya itu ibu memasak di dapur. Keterangannya adalah di dapur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak. Selanjutnya yaitu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada pembaca. Nah, efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan tuntutan bahasa baku. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, ringkas atau lugas. Yang keempat, adanya hubungan yang baik antara satu kalimat dengan kalimat lain, antara satu paragraf dengan paragraf lain. Yang kelima, kalimat harus hidup. Yang keenam, tidak ada unsur yang tidak berfungsi. Next. Ya, berikutnya yaitu ada syarat kalimat efektif. Suatu kalimat efektif memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kehematan, yang ketiga ada kesejajaran, yang keempat ada kepaduan, yang kelima ada kelogisan, dan yang keenam ada ketepatan. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan paduan pikiran yang baik. Kesatuan kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua ada tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga ada tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Nah, contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya yaitu pada tahun ini merupakan tahun terakhir kuliahnya. Dan contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya yaitu tahun ini merupakan tahun terakhir kuliahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, yang kedua itu ada kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata secara efisien dan tidak berlebihan, sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Yang pertama itu untuk menghindari pengulangan subjek kalimat. Yang kedua menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Yang ketiga menghindari pemakaian kata yang berlebihan.
Contoh kalimat yang tidak hemat kata adalah anak dari tetangga saya sudah diwisuda tahun lalu. Contoh kalimat yang hemat kata adalah anak tetangga saya sudah diwisuda. Yang ketiga itu ada kesejajaran. Kesejajaran berarti menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Contohnya, penghapusan pangkalan asing dan ditariknya pasukan asing di kawasan ASEAN mendapat perhatian PBB. Contoh kesejajaran yang benar adalah penghapusan pangkalan asing dan penarikan asing di kawasan ASEAN mendapatkan perhatian PBB. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, syarat kalimat efektif yang keempat yaitu ada kepaduan. Kepaduan dibatasi sebagai hubungan timbal balik yang jelas di antara unsur-unsur yang membentuk kalimat itu. Contoh kalimat yang unsurnya tidak toleran yaitu pemerintah sedang memperhatikan daripada kotanya. Contoh kalimat yang unsurnya koheren yaitu pemerintah sedang memperhatikan kebersihan kotanya. Oke, next. Syarat kalimat efektif yang kelima yaitu kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Contoh kalimat yang tidak logis yaitu ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Contoh kalimat yang tidak logis yaitu ayahnya mengerjakan oleh Hans. Yang syarat kalimat efektif keenam yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat yang kurang tepat yaitu karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Contoh kalimat yang tepat, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Next. Kesimpulannya yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembaca. Yang kedua, syarat kalimat efektif yaitu kesatuan, kehematan, kesejajaran, kepaduan, kelogisan, dan ketepatan. Next. Ini daftar pustaka dari PPT yang telah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya, silakan Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Ya, Rahman, silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman dari kelompok 5. Sebelumnya saya izin bertanya terkait contoh ketepatan kalimat efektif yang disampaikan secara tulisan, komunikasi, dan kayak pidato gitu. Contohnya itu seperti apa gitu perbedaannya? Terima kasih. Maaf Rahman, ini tadi jadi intinya perbedaan ketepatan kalimat efektif ada Perbedaan ketepatan kalimat antara komunikasi biasa, apa sih kayak penulisan apa ya? Kayak misalnya artikel gitu, terus sama pidato tuh perbedaannya apa gitu? Terima kasih. Ya, Alda Dewi, silakan.
Ya, nama saya Alda dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, saya di sini mempunyai sebuah kalimat yang berbunyi kedua pihak saling tuduh-menuduh. Nah, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Jika iya, mengapa kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Dan jika tidak, mengapa kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bisa diulangi? Saya mempunyai kalimat yang berbunyi kedua pihak saling tuduh-menuduh. Apakah kelompok bisa menjelaskan apakah kalimat tersebut itu merupakan kalimat efektif atau bukan? Jika iya, kenapa kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Dan jika tidak, mengapa kalimat tersebut tidak termasuk ke dalam kalimat efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Alda. Ya, selanjutnya Diah Isnaini, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diah Isnaini Oktavianti dari kelompok 3. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 2, apakah di kehidupan sehari-hari dengan teman begitu harus menggunakan kalimat yang efektif? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Aldi, terima kasih pertanyaannya. Dan untuk kelompok lain yang jika ada yang ingin bertanya,
bisa langsung bertanya ya. Izin bertanya ya. Iya, silakan Fatia. Perkenalkan, nama saya Fatia Nabila Zara dari kelompok izin bertanya, kapan kita harus menggunakan kalimat efektif? Maaf, Fatia dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya dong. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rifa dari kelompok 3. Mau nanya, apakah kalimat efektif itu harus bahasa baku? Harus baku maksudnya. Makasih. Oh iya, sama-sama. Makasih Rifa. Mohon maaf untuk Rifa. Ini tadi udah ditanyain sama itu tuh Alif Alfa Iya, dari kelompok pertanyaannya 7. sama. Pertanyaan sama. Mungkin nanti dijawabnya bareng aja kali ya. Iya, bisa. Ya, ini yang belum bertanya kurang kelompok 1 dan kelompok 6 ya. Izin bertanya, saya Siti Atila dari kelompok 1. Maaf Siti, suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Apa syarat kalimat efektif? Apa prinsip syarat kalimat efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Siti. Baik, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mencari jawaban dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 mau jawab dulu. Nah, iya kayak gitu. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi Rafli. Nah, tadi kan Rafli bertanya apa perbedaan pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Nah, di sini perbedaannya itu kalau pronomina persona dipakai untuk mengacu pada orang, sedangkan pronomina petunjuk digunakan untuk mengacu pada nomina lainnya pada kalimat. Lalu yang pronomina penanya dipakai sebagai pertanyaan yang ditanyakan
dapat berkaitan dengan orang, barang, ataupun pilihan. Apakah sudah jelas, Rafli? Rafli, apakah sudah jelas? Oke, dilanjut aja ya. Gue mau jawab pertanyaannya dari Agung, kelompok 5. Mengapa diksi diperlukan dalam berbahasa? Karena diksi merupakan pemilihan kata-kata di dalam bahasa. Dan tanpa pemilihan kata-kata yang baik, maka bahasa pun menjadi tidak baik juga. Jadi dalam berbahasa Indonesia yang baik, kita harus memilih diksi yang baik juga. Dan diksi akan sangat membantu lawan bicara atau pembaca lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Dan pesan yang disampaikan sesuai dan tepat dalam penempatan bahasanya. Jadi gitu, Agung. Kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fikri dari kelompok diksi. Contohnya jadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Terus yang kedua, sebelum berangkat apel pagi, saya selalu menyempatkan diri untuk sarapan buah pertama, tapi pelafalan yang maknanya berbeda. Kalau apel cara pagi, kalau apel kan itu buah. Terus yang ketiga, Intan sangat gemar pergi hedon dengan temannya hingga boros. Sedangkan Siska, adiknya adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Boros dan hemat adalah dua kata yang memiliki makna saling berlawanan. Oke, makasih Arta. Maaf, tadi Fendi jawabannya sudah jelas. Maaf ya tadi. Terima kasih. Koneksi soalnya. Ya, terima kasih, Rafli. Ya, maaf ya, Fen. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu Alif Alfa ya. Dia bertanya, dari sekian contoh kalimat efektif, apakah kalimat efektif itu harus baku? Jawabannya adalah, menurut saya, kalimat efektif itu emang harus baku. Terdapat beberapa syarat untuk kalimat efektif bahasa Indonesia. Salah satunya adalah mengacu pada penulisan baik dan benar sesuai ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya mengikuti tata bahasa baku dalam PUAB, dan KBBI. Apakah udah jelas buat Alif Alfi? Alif Alfa. Oke, makasih. Oke. Jelas. Oke, selanjutnya mau jawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh diksi tersebut dalam suatu penyampaian informasi? Dampak diksi terhadap penyampaian informasi adalah terkait keakuratan makna dan suasana yang disampaikan. Diksi yang tepat mampu menyajikan tidak hanya makna lesikal, tetapi juga konteks tempat makna tersebut harus dipahami. Oleh karena itu, penting bagi penulis menggunakan diksi yang tepat.
Diksi juga merupakan pemilihan kata dalam karya sastra. Saking pentingnya, diksi juga merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra. Dengan diksi yang tepat, maka makna dan inti sebuah bacaan dapat disampaikan dengan tepat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jordi kelompok 6. Yang dimaksud kaidah karang-mengarang. Kaidah karang-mengarang memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga kaidah karang-mengarang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Sudah cukup, Jordi? Oke, terima kasih. Udah cukup jelas. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kelompok 1 udah semua ya? Oke, Iya, berarti kelompok sepertinya sudah terjawab. Oke, berarti kelompok 2 boleh jawab ya. Oke. Saya mau jawab pertanyaan, saya dari kelompok 2 mau jawab pertanyaan dari dia dari kelompok 3. Apakah di kehidupan sehari-hari dengan teman harus menggunakan kalimat efektif? Sebenarnya tidak ada aturan yang baku untuk mengenai penggunaan kalimat efektif, tapi kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat bangsa Indonesia, seharusnya kita dapat menjunjung tinggi bahasa Indonesia, karena pada hakikatnya kalimat efektif merupakan kalimat yang memenuhi aturan bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, tanda baca, maupun struktur. Ya begitu. Ya, thank you. Baik, terima kasih. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Alda Dewi kelompok 8. Pertanyaannya, Alda Dewi memiliki sebuah kalimat, kedua pihak saling tuduh menuduh. Nah, kalimat tersebut apakah efektif? Menurut saya kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena kalimat tersebut menggunakan kata yang berlebih dan kurang tepat menurut saya. Mungkin kalimatnya bisa diganti menjadi kedua pihak saling menuduh. Itu lebih hemat dan juga tepat. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Alda? Iya, sudah. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Baik. Terima kasih kembali. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Fatia. Pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan kalimat efektif? Penggunaan kalimat efektif itu biasanya digunakan ketika kita sedang melaksanakan rapat atau musyawarah dan ketika kita sedang melakukan ketika kita ingin berpendapat. Gimana kelompok 4? Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih ya. Oke, sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Siti. Apa prinsip syarat kalimat efektif? Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus terpenuhi yaitu kesepadanan, kepararelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Prinsip-prinsip dalam kalimat efektif harus ada atau terpenuhi dalam pembuatan kalimat efektif agar tujuan komunikatif kalimat tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada pendengar atau pembacanya. Apakah sudah terjawab, Siti, dari kelompok 1? Ya, makasih Irfan. Oke. Iya, saya izin menjawab pertanyaan dari Bagus, kelompok 6. Yang pertanyaannya, apa konsep dari kalimat efektif? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada presentasi di awal. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada pembacanya. Nah, maksudnya itu, efektif di sini ukuran kalimat yang memiliki kemampuan dalam menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Nah, dengan kata lain, kalimat efektif itu dapat mewakili pikiran dari penulis dan dapat tersampaikan secara tepat kepada pembaca atau pendengarnya. Seperti itu, Bagus. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Jelas.
Izin menjawab nih pertanyaan dari kelompok 5 ya. Kelompok 5. Pertanyaannya kan perbedaan contoh kalimat efektif antara artikel dan pidato. Kalau misalnya itu sih nggak ada perbedaan ya. Cuma kalau misalnya dalam pidato itu lebih ditulis dengan bahasa yang informatif dan interaktif, karena dalam berpidato kan kita harus bisa memahami pesan yang disampaikan dan supaya memberikan kesan yang baik ketika kita sedang berpidato. Kalau yang kalau yang artikel kan itu biasanya digunakan bahasa yang sedikit baku karena disampaikan untuk khalayak umum. Gimana kelompok 5? Apa sudah terjawab? Bang, maaf Bang, tadi kayaknya kurang satu yang komunikasi kayak biasa gitu Bang. Oh, kalau komunikasi kayak biasa, kalau menurut saya sendiri untuk kalimat efektifnya itu tidak bisa ditentukan dengan bahasa yang baku atau tidak ya, karena kalau komunikasi biasa itu kan kita interaksi dengan orang, dan biasanya ketika kita berkomunikasi tanpa kita sadari kita menggunakan kalimat efektif atau tidak gitu. Itu sih. Jadi agak kurang berpengaruh gitu ya kalau misalnya komunikasi biasa gitu ya kalimat efektifnya. Iya, kecuali kita sedang berpendapat atau ketika dalam bermusyawarah kayak gitu. Siap-siap. Terima kasih Bang Hans. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Renaldi. Yaitu kalau contoh kata yang sering digunakan sehari-hari dalam bentuk fonem itu apa sih? Kan kalau fonem itu, fonem adalah salah satu bentuk dan bunyi suatu ucapan yang memiliki arti yang berbeda dan akan dihasilkan oleh alat yang mengatakan banyak hal yang menyebabkan perbedaan maknanya. Itu huruf AU, pelafalannya kan AU. Contoh katanya kalau. Nah, lambangnya KAL, kalau kita sebut tuh kalau itu gimana ya? Kalau huruf NY, misalnya kata nyanyi kan depannya huruf NY tuh. Terus yang terakhir NG, kayak contohnya barang, kan huruf akhirnya ang tuh. Gitu. Apakah sudah terjawab Renaldi? Sudah. Terima kasih ya.
Ini presentasinya udah selesai semua. Udah, kelompok 2 udah jawab semua. Kelompok 1 udah. Ya udah, kelas hari ini gitu aja. Tugasnya tuh di penugasan pertemuan 5 yang carilah kesalahan-kesalahan penggunaan kalimat yang ada di sekitar Anda. Itu tugasnya, deadline-nya minggu depan. Ada yang mau ditanyain? Itu tugasnya itu di Word ya, Ping? Iya, di Word. Oke, Ping. Terima kasih, Ping. Ada yang mau nanya lagi nggak? Makasih, Fik. Pik mau nanya, Pik. Makasih ya. Itu yang lo share di grup. Thank you. Yang poin nomor 7, bacanya mahasiswa mengerjakan soal di forum diskusi itu yang mana ya? Itu nggak jadi forum diskusi, jadinya penugasan di pertemuan 5. Oh, jadi penugasan yang tadi ya, yang nyari kata itu ya? Ya. Oke, makasih Pik ya. Buat kelas hari ini kayak gitu aja.